Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Pendengar setia Radio Roja Darussalam dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ushul Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'an, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang mana pada hari ini kita masih seputar iman kepada hari akhir, yang kita sampai kepada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau mengatakan wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir al-imanu bikulli ma yakunu ba'dal maut. Dan di antara hal yang termasuk bagian keimanan dengan hari akhir adalah beriman dengan segala hal yang terjadi setelah kematian. Kita mengimani segala hal yang terjadi setelah kematian. Maka kita katakan, apa yang terjadi setelah kematianku? Maka kita harus mengimani ikhwatul iman. Setelah kaum mukminin, setelah kita meninggal dunia, maka yang pertama kali yang akan kita hadapi adalah fitnatul kubur. Adalah fitnah kubur. Fitnah itu apa fitnah? Fitnah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Secara bahasa, ya, fitnah artinya adalah cobaan. Jadi bukan kalian bilang fitnah itu adalah menuduh orang tanpa bukti, bukan. Itu fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab artinya cobaan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taraktu fitnatan asyaddu 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu cobaan, fitnah, cobaan yang paling berat dialami laki-laki, yaitu wanita. Jadi fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita, cobaan.
Dan arti fitnah adalah cobaan, bukan dua orang tanpa bukti. Maka ketika kita katakan, kenapa kamu nggak pergi ke tempat-tempat maksiat tersebut? Kenapa kamu nggak mau pergi tempat-tempat itu? Kita katakan takut fitnah. Maksudnya takut apa? Takut cobaan. Takut diuji iman kita. Fitnatul qabri berarti cobaan, ujian di alam kubur. Fitnatul qabri, ujian di alam kubur. Apa itu ujian di alam kubur? Wahia su'alul mayyiti ba'da dafnihi an rabbih. Ujian kubur di dalam kubur adalah pertanyaan kepada si mayit setelah dia dikuburkan, yang mana pertanyaan tersebut seputar Rabbnya, wa dinihi wa nabihi, dan seputar agamanya dan nabinya. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memantapkan orang-orang yang beriman untuk menjawab ujian tersebut dengan ucapan yang mantap. Dari lafal ini kita bisa memahami bahwasanya yang bisa menjawab dengan jawaban yang tegas, mantap, benar adalah orang-orang yang beriman, karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawabnya dengan perkataan yang jelas. Sehingga orang-orang yang beriman berarti apa? Dia beriman sebagaimana kita ulangi lagi, iman itu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Iman itu adalah perkataan, keyakinan dan perbuatan. Sehingga orang yang beriman di sini orang yang meyakini la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan orang yang membuktikan dengan perbuatannya, dengan ibadah kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini, fayaqul, dia akan menjawab ujian dari para malaikat. Apa jawabannya? Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, ketika dia beriman dan beramal, maka dia akan bisa menjawab dengan lantang. Berbeda halnya dengan orang yang ketika dia fajir atau dia nggak beriman, atau dia orang-orang yang zalim, munafik atau kafir, maka beda. Ketika orang kafir, wa yudillullahu zalimin, orang-orang yang zalim Allah akan sesatkan, tidak bisa jawab. Sehingga orang-orang kafir mengatakan ketika ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa man nabiyuka wa madinuka, dia menjawab, la adri. Aku nggak tahu, katanya. Kenapa? Karena dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia hafal sebelum meninggalnya, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad, hafal di luar kepala, tapi ketika dia nggak beriman dan nggak mengamalkan keimanannya, Allah sesatkan, tidak bisa jawab. Wa yaqulul munafiq awil murtab, orang-orang munafik atau orang-orang yang ragu dengan keimanannya, dia akan menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku nggak tahu, katanya. Aku mendengar manusia mengucapkan suatu perkataan lalu aku mengikutinya. Sehingga dia nggak mantap, bingung juga. Dari ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, cukuplah bagi kita meningkatkan ketaatan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang dengannya Allah akan mudahkan kita untuk melulus dari ujian kubur. Kemudian yang kedua, setelah kita diuji dalam kubur, yang mana semuanya pergi, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika seorang dikebumikan, maka akan diikuti 3 hal, yang pulang 2 dan 1 yang tinggal. Ya, dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalannya. Keluarga dan hartanya pulang, tinggal amalannya. Maka berarti amalannya ini yang bisa membantu dia menjawab fitnah ujian kubur. Kemudian setelah itu kita akan mengalami fase
yang harus kita pahami adalah adzabul qabri wa na'imuhu. Ada fase di mana ada azab kubur dan nikmat kubur. Ada fase di mana ada azab kubur dan nikmat kubur. Ikhwatal iman. Fayakunu al-'adzabu lidh-dhalimin minal munafiqin wal kafirin. Sehingga azab-azab tersebut, siksa kubur tersebut itu diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik dan kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Kalau sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim berada pada hujung hayatnya, pada saat kematian dekat dengannya, dan malaikat telah membentangkan tangan-tangan mereka dan mengatakan, "Keluarlah jiwa kalian." Maka pada hari itu mereka akan dibalas dengan azab yang menghinakan, lantaran sebab apa yang dahulunya mereka katakan terhadap Allah yang bukan kebenaran, dan karena dahulunya mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat ke-23. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat ke-44 tentang ahli Fir'aun. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Masya Allah. Neraka dipaparkan kepada mereka di sore dan pagi hari, di pagi dan sore hari. Dan pada hari terjadinya hari kiamat, masuklah kalian, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian wahai ke ahli Fir'aun, wahai pasukan-pasukan Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, asyaddal adab, kepada azab yang sangat dahsyat. Dari ayat ini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, coba kita perhatikan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dipaparkan kepada mereka di pagi dan siang hari. Sampai ketika terjadi hari kiamat, mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka yang sangat menyiksakan, sangat pedih. Berarti ditampakkannya di mana? Sebelum kiamat. Maka ketika ditampakkan azab-azab kubur, azab-azab neraka jahanam, ini di antara siksa kubur. Di antara bentuk siksa kubur. Itu apa? Ketika seorang disiksa, disempitkan kuburnya, kemudian ditampakkan kepadanya bahwasanya dia akan masuk ke neraka. Maka enggak heran ketika dikatakan dalam sebuah sahih, ya, bahwasanya orang-orang penduduk surga berdoa akan segera disegerakan kiamat agar bisa masuk surga, namun ahli neraka bersegera untuk berdoa untuk segera untuk ditunda kiamat agar tidak masuk ke dalam neraka. Ya. Wa fi sahih Muslim min hadits Zaid bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Falawla an la tudafanu lada'awtu Allah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu." Kalaulah sekiranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah sekiranya kalian itu tidak dikuburkan, sekiranya syariat Islam tidak mensyaratkan kita setelah mati dikubur, kalaulah sekiranya kalian tidak dikebumikan, tidak dikubur, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang mana aku mendengarnya.
Jadi Nabi SAW di antara mukjizatnya diperdengarkan oleh Allah azab kubur. Kalau sekiranya kamu tidak bakal dikubur, maka aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepadamu azab kubur. Kenapa tidak kita diperdengarkan azab kubur? Karena nanti kita akan merasakannya ketika dikubur. Mereka nggak diperdengarkan azab kubur. Thumma aqbala biwajhihi faqal. Kemudian Nabi SAW menghadap wajah ke depan, ya, dan mengatakan, ta'awwadhu billahi min azabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Qalu, para sahabat berkata, na'udzu billahi min azabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari azabnya neraka. Faqal, lalu Nabi SAW bersabda lagi, ta'awwadhu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Qalu, para sahabat mengatakan, na'udzu billahi min azabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qal, Nabi berkata lagi, ta'awwadhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian yang nampak maupun yang tersembunyi. Qalu, para sahabat berkata, na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari ujian-ujian, apa yang nampak darinya dan yang tersembunyi. Qal, Nabi bersabda lagi, ta'awwadhu billahi min fitnatid dajjal. Berlindunglah kepada Allah dari fitnahnya Dajjal, dari ujian Dajjal. Qalu, mereka mengatakan, na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Hadis ini jelas menunjukkan adanya azab kubur. Di mana? Karena Nabi memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qala al-muallif, wa amma na'imul qabri falil mu'minina as-sadiqin. Tadi kita telah bahas azab kubur bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, ya, maka dia selalu ditampakkan baginya azab neraka ditambah dengan siksaan-siksaan lainnya. Adapun nikmat kubur, amma na'imul qabri falil mu'minina as-sadiqin, maka nikmat kubur itu bagi orang-orang yang beriman dan dia jujur dalam keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat ke-41, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah, tetap teguh di jalan keimanannya, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Allah takhafu, yang menyerukan kepada mereka, janganlah kalian merasa takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Dalam tafsirnya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam tafsirnya dikatakan bahwasanya ayat ini surat Fussilat tadi ada yang bisa buka Al-Qur'annya? Silakan.
Iya, benar. Jazakallah khairan, ada yang memberikan catatan. Tadi ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, Quran surat Al-An'am, itu ayat ke, tadi saya katakan ayat ke berapa? Tadi saya katakan surat Al-An'am ayat ke 23. Ya, ternyata yang benar 93. Kemudian surat Ghafir ayat yang ke, saya katakan ayat ke 44. Ternyata yang benar ayat ke 46. Ya, ayat ke 46. Ya, Masya Allah. Kemudian kita ayat yang barusan saya baca, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini adalah ayat yang ayat ke-30 ya, Fusilat ayat ke-30. Surah Fusilat ayat ke-30. Ya, barakallahu fiikum. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Quran surah Fusilat ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Sesungguhnya orang-orang yang dia beriman, yang berkata bahwasannya Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka akan turun kepada mereka malaikat yang mengatakan janganlah kalian bersedih hati. Dikatakan dalam tafsirnya, ini terjadi ketika sakaratul maut, yaitu ketika orang-orang berada di penghujung hayatnya, maka malaikat berbondong-bondong turun ketika ingin mencabut nyawanya dan dia berada dalam kegelisahan yang luar biasa takutnya. Maka malaikat tersebut berkata kepadanya, Allah takhafu, janganlah engkau takut, wala tahzanu, dan janganlah engkau kalian bersedih hati. Ketika mau dicabut nyawanya oleh para malaikat, wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah dengan kabar berita gembira berupa surga, allati kuntum tu'adun, yang mana telah dijanjikan kepadamu. Maka dari ini ikhwatul iman, tidak ada kekhawatiran bagi orang-orang yang beriman, dan ketika sakaratul mautnya pun meninggal dengan husnul khatimah, dengan keadaan yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam Quran surah Al-Waqi'ah, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka kaulah sekiranya tidak ketika balaghatil hulqum, nyawa telah sampai kepada tenggorokan, ruh telah sampai kepada tenggorokan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu pada waktu itu melihat, menyaksikan bagaimana malaikat tersebut, dan kita melihat bagaimana orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Allah, para malaikatnya lebih dekat kepada calon mayit ini daripada kalian yang melihatnya. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian enggak bisa melihat malaikat. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Masya Allah. Kalau sekiranya kalian gak akan dibalas, maka kembalikanlah ruh tersebut jikalau kalian benar-benar orang yang jujur, yang benar. Maka adapun orang-orang yang termasuk orang-orang yang dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia farauhun, ya, maka rahmatlah, warehan,
anugerah dari Allah, wa jannatul na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini diantara ya Allah Subhanahu wa taala kabarkan apa yang terjadi bagi orang-orang yang berada di dalam kuburnya. Namun saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini membawakan ayat ini yang innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu di kategori bab nikmat kubur. Walaupun dalam tafsirnya adalah ketika sakaratul maut. Maka kita katakan dibawakannya ayat ini menyatakan ketika orang-orang yang layak mendapatkan nikmat kubur pun di kala sakaratul mautnya telah mendapatkan kabar berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'minin idza ajaba al-malakaini fi qabrihi. Dari Barra bin Azib, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang seorang mukmin apabila dia telah menjawab dua malaikat di dalam kuburnya. Yunadi munadin minas sama' an sadaqa 'abdi. Maka ada yang menyeru dari langit. Menyuruhlah sang penyeru dari langit dengan seruan an sadaqa 'abdi. Hambaku telah benar. Jadi yang membenarkan jawaban tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka bentangkanlah baginya bagian dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Afrishu, bentanglah ya hamparan bagian dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah ia dengan suatu pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Qala fayatihi min ruhiha wa biha wa yafsuhu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Maka Nabi mengatakan fayatihi min ruhiha, lalu dikembalikan ruhnya, wa biha, ya, dan wangiannya, dan dibentangkan baginya kuburnya sejauh matanya memandang. Ini berarti di antara nikmat kubur. Itu apa? Dia dilapangkan kuburnya seluas mata memandang, diberikan hamparan dari surga, diberikan pakaian-pakaian surga, dibukakan pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaanlah yang dirasakan di masa penantiannya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dengan hadis yang begitu panjangnya, namun di sini singkat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita masuk pada suatu pembahasan walil imani bil yaumil akhir samaratun jalilah, dan tentang keimanan dengan hari akhir maka memiliki buah yang begitu banyaknya, buah yang mulia. Apa manfaatnya saat kita mempelajari buah yang mulia, buah dari beriman kepada hari akhir? Agar kita bisa mengukur diri kita bahwasanya kita telah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, ar-raghbatu fi fi'li ta'ah wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Buah dari kita beriman kepada hari akhir adalah kecintaan untuk melaksanakan ketaatan dan antusias menjalankannya karena mengharapkan pahala pada hari tersebut. Ikhwatul iman, kalau sekiranya kita enggak semangat, enggak cinta beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, maka kita bisa mengukur diri kita bahwasanya kita kurang beriman kepada hari akhir. Apalagi setiap perbuatan kita, tenaga yang kita keluarkan, bantuan yang kita keluarkan hanyalah mengharap upah rupiah misalnya, maka itu dinyatakan kurangnya kita beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena dia nggak tahu
bagaimana pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari akhir. Ini buahnya. Ya. Jangan dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, ya. Ada orang yang sudah kesusahan di jalan, semangat bantu, sudah dibantu minta uang. Ya nggak ngerasa dibantu, ngerasa dibebankan kalau kayak gitu. Beda antara akad bisnis, akad sosial, beda antara muamalah dan tijarah, harus bisa dibedakan. Ya. Jangan pakai alasan, Ustaz, sekarang tuh semua butuh uang, buang air kecil aja pakai uang gitu kan. Yaitu diantaranya orang yang hidupnya untuk uang. Kemudian yang kedua, diantara buah beriman kepada hari akhir, ar-rahbatu 'inda fi'lil ma'siyah war-ridha biha khaufan min iqabi dzalikal yaum. Takut ketika berbuat kemaksiatan dan meridhai kemaksiatan. Kenapa? Karena takut dengan siksaannya pada hari akhir. Cobalah, ketika kita beriman kepada hari akhir, mau maling mikir. Korupsi apalagi? Zolimin orang mikir 7 kali, ya, bahkan berkali-kali. Makanya enggak heran ketika hadis Nabi mengatakan la yazni zani inda zani wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya apa? Ketika dia beriman kepada hari akhir, dia enggak bakal mau berzina. Takut dia dengan siksaannya. Tapi ketika dia berzina dikatakan enggak beriman, bukan berarti kafir. Berkurang keimanannya, terjun bebas, sehingga lupa dia tentang keimanannya kepada hari akhir dan melakukan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Buah keimanan kepada hari akhir adalah hiburan bagi seorang mukmin dari apa yang dia terlewatkan di dunia. Karena apa yang dia harapkan dari kenikmatan akhirat dan pahalanya. Maksudnya apa? Ikhwatul iman, ketika kita benar-benar beriman kepada hari akhir, ada sesuatu yang terlewatkan. Contoh nih kasus nih, kadang-kadang kita ingat perkataan orang Arab, wabil mithali yattadihul maqal. Dengan contoh suatu perkataan jadi jelas. Orang hiburan. Ketika orang beriman kepada hari akhir misalnya. Lalu dia, contoh nih, karena di sini yang hadir banyak yang muda, saya kasih contoh masalah kaula muda lah. Contohnya dia sangat gandrung, sangat menyukai seorang wanita misalnya. Dan ternyata orang tua wanita tersebut ridha dengan dirinya. Sudah, dia akhirnya meminta wanita tersebut. Yang benar-benar sudah memupuk asa di benaknya, Masya Allah, luar biasa. Ketika dia minta, ternyata wanita tersebut menolak. Ya, dan tidak rezeki dialah, dan gak jadi nikah dengannya. Kalau orang yang kurang iman kepada hari akhir, ini bisa bunuh diri nih. Ya, bisa bunuh diri. Banyak kan orang patah hati, putus cinta, bunuh diri. Tapi ketika orang yang beriman kepada hari akhir, terhibur dirinya. Kenapa? Ya sudah, ini gak bagianku. Tapi ada bagian yang lebih mulia di akhir Allah. Ada bidadari-bidadari surga. Ya mungkin wanita ini di benakku adalah wanita yang terbaik. Tapi Allah yang lebih tahu. Dan aku yakin akan mendapatkan bidadari yang jauh lebih baik daripada dirinya. Yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, selesai masalah. Gak ada gagal move on lah dan segala macam. Gak ada istilah kayak gitu. Orang yang seperti itu orang-orang yang kurang imannya. Orang yang kurang imannya. Apalagi ketika dia melangkah, dia sudah istikharah. Berarti kalau dia sudah istikharah, Allah sudah pilihkan untuk dirinya. Ya Allah sudah pilihkan untuk dirinya. Jadi ketika itu mudah jadi dengan dia, berarti itu terbaik baginya. Ketika itu susah nggak jadi dengan dia, berarti itu buruk baginya. Karena Allah telah menjawab istikharahnya. Asa an tuhibbu syai'aw, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quran surah Al-Baqarah. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, ternyata dia itu baik bagimu.
Bisa jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagimu, Allah yang tahu, kamu nggak tahu. Makanya dia terhibur dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sama lah kiranya dia bisnis gagal, dia terhibur dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar yang Allah kasih pahala tanpa batas. Sudah dia yakin apa-apa nggak lewat ini. Dengan kesabaran saya akan dapat lebih bagus di akhirat. Apapun yang saya inginkan Allah akan kasih. Apapun yang saya mau Allah akan berikan. Tidak apa-apa ini perkara dunia nggak hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. Orang-orang kafir, ya, mereka telah mengingkari adanya hari berbangkit. Karena menurut mereka hari berbangkit setelah kematian itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Maka kita katakan anggapan seperti ini adalah anggapan yang keliru. Yang mana kekeliruan anggapan ini telah dijelaskan di dalam syariat, baik secara syariat, secara panca indera, maupun secara akal. Jadi ketika orang kafir mengatakan adanya hari berbangkit setelah kematian itu nggak mungkin, maka kita katakan mungkin. Dan pernyataan nggak mungkin ini bisa dijawab dengan 3 aspek, baik dari aspek syariat, aspek panca indera, maupun aspek akal pikiran. Yang pertama dari aspek syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'aman alladziina kafaru an lan yub'atsu." Orang-orang kafir mengatakan, berpendapat, berkeyakinan, beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah tidak demikian, demi Allah, demi Rabbku, niscaya kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian kalian akan diberitakan terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Quran surah At-Taghabun. Ya, ayat ke-7. Wa qad intafaqat jami'al kutubis samawiyyati 'alaihi. Dan semua kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, ya, itu semua sepakat dengan pembahasan yang demikian. Adapun bantahannya secara panca indera, faqad ara Allahu ibadahu ihya'al mauta fi hadhihi dunya wa fi suratil Baqarah 5 amthilatin ala dzalik. Ya, secara panca indera yang membuktikan adanya hari berbangkit adalah Allah telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya cara Allah menghidupkan yang mati di dunia ini. Di dunia ini telah Allah tampakkan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Quran surah Al-Baqarah yang ada pada 5 tempat. Yang pertama, Allah tampakkan terhadap kaumnya Nabi Musa. Ketika kaumnya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Wahai Musa, kami enggak bakal beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Ya. Ayat ke-55. Lalu Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Lalu Allah setelah mematikan mereka, Allah hidupkan mereka lagi. Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, lanjutan ayatnya ayat ke-56, "Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun." Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, "Wahai Musa, kami enggak bakal beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan, lalu kalian disambar oleh petir, sedangkan kalian melihat." Mati mereka semua, Bani Israil. "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Kemudian kami bangkitkan kalian, wahai Bani Israil, setelah kematian kalian.
la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, di sini ikhwatul iman, mulianya Bani Israel. Ya, kenapa mulia? Satu sisi mulia karena banyak sekali para nabi dari Bani Israel. Dan dia keturunannya dimuliakan. Banyak sekali para nabi. Dan bapaknya Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi. Yang kedua, banyak sekali bukti-bukti Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada Bani Israel. Di antaranya ini juga. Ya, mukjizat yang tampakkan. Allah bangkitkan dia setelah kematian mereka. Mereka pernah merasakan bagaimana berbangkit. Tapi kendati pun demikian, azab bagi mereka pun sangat pedih. Kenapa? Karena begitu banyak bukti yang Allah berikan, masih nggak beriman, makanya azabnya begitu pedih. Ketika Bani Israel bertobat, bagaimana tobatnya? Hah? Bunuh diri. Bunuh diri. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah. Gimana? Wa idh qala Ibrahim ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya, ingatlah ketika Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan mengambil anak sapi sebagai sesembahan. Maka bertobatlah kepada Tuhanmu dan bunuhlah diri kalian, sehingga Allah bisa menerima taubat kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Taubatnya dengan bunuh diri. Setelah bertobat bunuh diri. Kenapa? Karena aneh kalau masih ingkar. Sudah banyak bukti diberikan kepadanya. Ya. Kalau kita di zamannya Nabi SAW, ajaran Islam ini taubat kita dan taubatan nasuha, tidak sampai bunuh diri. Ya, karena kita nggak melihat bukti-bukti, kita hanya beriman kepada dalil-dalil yang telah datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian misal yang kedua adalah kisah tentang seorang korban pembunuhan, di mana Bani Israel berselisih tentang kasus siapa yang membunuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina, lalu memukulkan dengan bagian dari sapi yang disembelih tadi kepada mayit tadi, sehingga mayit tersebut hidup dan menceritakan siapa pembunuhnya. Tuh, kisah itu terjadi di Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha." Dan ingatlah ketika kalian telah membunuh seorang jiwa lalu kalian berselisih terhadapnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'diha. Lalu kami firmankan, pukullah sebagiannya. Ya, pukullah jenazah tersebut dengan sebagian bagian dari sapi yang disembelih. Kadzalika yuhyillahu al-mauta. Demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah tampakkan ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. Di sini ikhwatul iman, mungkin kita sering baca ayat ini, tapi nggak tahu begitu banyak mukjizat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Ya, maka secara panca indera pun nggak mungkin mereka menolak ada hari berbangkit, karena Allah telah menunjukkan bagaimana Allah membangkitkan manusia setelah kematiannya. Misal yang ketiga, kisah kaumnya yang mereka kharaju min diyarihim firaran minal maut. Kisah suatu kaum yang mereka keluar dari kampungnya karena takut mati. Yang mereka berjumlah ribuan. Karena mereka takut mati, di kampung itu mereka lari dari kampung tersebut, yang mana jumlah mereka ribuan. Lalu Allah matikan mereka. Setelah Allah matikan, Allah hidupkan kembali mereka.
Ini juga difirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 243 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut." Tidakkah kalian memperhatikan kepada orang-orang yang mereka keluar dari kampungnya yang jumlah mereka ribuan karena mereka takut mati, lari dari kampungnya karena takut mati. Mungkin di kampungnya akan terjadi bencana, dia lari karena takut mati, lari karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu, maka Allah firmankan kepada mereka, matilah kalian. Summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memiliki karunia bagi manusia, akan tetapi kebanyakan dari manusia tidaklah bersyukur. Ini banyak kisah-kisah Allah telah menghidupkan. Yang semua ini nampak jelas di mata Bani Israel. Kemudian, misal yang keempat adalah kisah orang yang melewati suatu desa yang telah tandus mati, desa yang telah mati. Lalu dia mengatakan, nggak mungkin Allah bisa menghidupi desa ini telah mati ini. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mematikan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Atau seperti orang yang melewati suatu desa yang dia berada di atas kendaraannya, ya. Kemudian dia mengatakan bagaimana Allah bisa menghidupi desa ini yang telah mati. Lalu Allah fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsah. Lalu Allah matikan dia selama 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan dia. Qala kam labith. Allah berfirman kepadanya, berapa lama kamu menetap? Berapa lama kamu menetap, tidur, mati? Berapa lama kamu mati? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Dia mengatakan aku mati sehari atau beberapa hari. Qala bal labithta mi'ata 'amin. Kata Allah, kamu itu matinya 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum juga rusak. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan lihatlah keledaimu agar kami jadikan dia sebagai ayat bagi manusia. Maksudnya apa? Keledai, ya ikhwatal iman, itu telah jadi tulang belulang karena dia telah mati 100 tahun. Inilah diantara guna kita mentadabburi ayat. Kisah ini bukan melewat begitu saja. Memang makanannya tidak rusak sama Allah, karena ketika dia bangkitkan dia ada makanan. Itu di antara karamnya Allah, mulianya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah onta himarnya, keledainya mati juga 100 tahun, tinggal tulang belulang. Lalu Allah katakan, "Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma." Karena takut dia masih nggak yakin dengan dia sudah dibangkitkan, Allah suruh lihat kepada keledainya. Wanzur ilal idham, lihatlah kepada tulang belulang tersebut, kata Allah. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Bagaimana kami menyatukan kembali tulang belulang tersebut, lalu kami bungkus dia dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Setelah nampak jelas baginya, oh benar ini keledai saya, benar semuanya benar, nampak jelas baginya, barulah dia mengatakan, sesungguhnya aku mengilmui, aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini diantara benar-benar Allah tunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan setelah kematian. Belum juga kisah Ashabul Kahfi, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ke-5, dalam surah Al-Baqarah juga ayat 260, Allah menceritakan tentang kisah Ibrahim. Kisah Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, agar melihat Allah langsung. Agar bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala agar bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yang mati. Karena bagaimana melihat Allah langsung pada ayat yang lainnya. Ya. Ini kisah ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah bagaimana ingin melihat bagaimana cara Allah menghidupkan yang telah mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menyembelih 4 ekor burung. Ya. Kemudian Allah perintahkan untuk 4 ekor burung itu cercah-cercah, dimutilasi. Ya, ada bagiannya di atas gunung yang ada di sekitarnya, diletakkan di atas gunung-gunung yang ada di sekitar Nabi Musa. Atau dalam makna yang lain, setelah 4 burung ini dimatikan, disembelih mati, maka dia dipisah-pisah, diletakkan di beberapa gunung-gunung yang ada di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk memanggil burung-burung tersebut, ya, sehingga terkumpullah mutilasi-mutilasi tadi nyatu, ya, kemudian datanglah burung-burung tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam secara bersegera. Jadi sudah tercincang, tersatukan, hidup dan langsung terbang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu burung lain enggak? Karena dilihat di gunung-gunung biar bisa kelihatan. Ini nih burung-burungnya mutilasinya. Ya. Ini kisahnya jelas, kita sering baca surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, tampakkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Qala awalam tu'min. Allah berfirman, apakah kamu belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim mengatakan alaihissalam, iya aku telah beriman, tapi ini untuk menenteramkan hatiku. Maka Allah berfirman, fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma yaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tina kasaya. Allah firman, ambillah 4 burung, lalu ya sembelih dia, mutilasi dia, dan jadikanlah masing-masingnya di atas gunung-gunung yang berbeda, sebagiannya potongan-potongannya, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan mendatangimu dengan bersegera. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ilmuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini diantara dalil secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan yang telah mati, membangkitkan. Maka ini membantah orang-orang yang menolak adanya hari kebangkitan, adanya orang bisa berbangkit lagi dari kematiannya. Di sini ada lagi perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fahadi amthilatun hissiyyatun waqi'iyyatun tadullu ala imkaniyati ihya'il mauta, wa qad sabaqat al-isharatu ila ma ja'alahu Allah Ta'ala min ayati Isa bin Maryam min ihya'il mauta wa ikhrajihim min quburihim wa idznillah Ta'ala." Ini sebagian kisah 5 kisah yang ada surat Al-Baqarah. Ada kisah yang lain seperti kisah Nabi Isa alaihissalam, ya, yang dia menghidupkan yang telah mati lalu dia keluar dari kuburannya, ya, dengan izin Allah Subhanahu, dan dia mengeluarkan ikhrajihim, dia mengeluarkan orang-orang yang telah mati dari kuburannya, bukan Nabi Isa yang keluar dari kuburannya. Itu salah paham keyakinan orang-orang Nasrani. Min ihya'il mauta, bagaimana Nabi Isa AS menghidupkan orang telah mati dan mengeluarkan mereka dari kuburannya, bukan Nabi Isa yang keluar bangkit dari kuburnya setelah 3 hari sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Adapun dalil secara akal bahwasanya adanya hari berbangkit adalah yang pertama banyak banget. Kayaknya cukup deh. Ya, banyak. Nanti kita bisa kan kajian berikutnya. Kajian berikutnya bertema
akal pun membenarkan hari berbangkit. Nah, gitu ya. Akal pun membenarkan adanya hari berbangkit. Ini salah kajian kita pada pertemuan berikutnya. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Iya. Jadi apa yang disampaikan bahwasanya menjelang kematian malaikat rahmat ya dan menjelang sakaratul maut dan syaitan-syaitan pun bergeliang hingga menyesatkannya, ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang seperti ini. Ya, lalu bagaimana ayat yang saya sampaikan tadi adalah jelas ketika orang ini benar-benar beriman kepada Allah, istiqomah dalam keimanannya, maka Allah janjikan tatanazzalu alaihim malaikah. Malaikat yang datang terus-menerus. Tatanazzal. Beda dengan nazalah satu, tatanazzal terus-menerus. Ini datang dan memberikan kabar gembira, absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, bahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Adapun ketika kita termasuk orang-orang yang mungkin keimanan kita bukanlah iman yang benar, ataupun kurang kuat, ataupun kurang istiqomah, sehingga masih bisa didatangi oleh syaitan ya. Dan memang syaitan akan mendatangi. Namun tinggal kita, iman kita yang akan membantu. Sebagaimana kita diadab di alam kubur, di fitnah kubur tadi. Allah yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Begitu juga di sakaratul maut. Ketika benar-benar iman kita kuat, maka akan dimantapkan dengan kabar gembira dari para malaikat. Namun ketika iman kita tadi ragu, murtab, zalim, la adri sami'tun nas yaqulu faqultuhu, aku enggak tahu manusia mau bilang apa, aku ikutan, maka tentunya dia berada dalam kebingungan. Ketika datang hasutan dari syaitan dan ketika datang malaikat, dia bingung. Ya, dia bingung mana sih. Nah, dari inilah maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meluzumkan al-istiqamah. Kenapa? Karena istiqamah adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan istiqamah sebagaimana kata Syekh Muhammad SAW dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi adalah orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus. Maksudnya bukan istiqamah itu tegas atau multazim, enggak. Istiqamah jalannya jalan lurus, ketaatan dijalankan, kemaksiatan jauh, itu aja. Ya. Bagaimana bisa? Karena kita kembali kepada suatu pembahasan ikhwatul iman. Hidayah ada dua. Ada namanya hidayatul taufik, ada namanya hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan adalah hidayah berupa bimbingan dan penjelasan. Seperti yang kita lakukan sekarang adalah hidayatul irsyad wal bayan. Adalah bimbingan dan arahan dan penjelasan. Dan semua para nabi dan rasul itu hidayatul irsyad wal bayan. Dia hanya bisa membimbing dan menjelaskan. Allah berfirman, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tidak ada kewajibanmu kecuali hanyalah menyampaikan. Namun hidayatul taufik, apa itu hidayatul taufik? Petunjuk agar bisa mengamalkan, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak heran sekali bernabi sallallahu alaihi wasallam saja yang akhlaknya paling mulia, paling pintar, paling taat kepada Allah, paling bagus cara dakwanya, itu pun mendakwah paman tersayangnya Abu Talib pun tidak bisa. Ketika Abu Talib di sakaratul maut pun, ketika Nabi mengatakan kepadanya, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika biha indallah." Katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku jadikan hujjah di hadapan Allah. Berkatalah Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Maka dia mengatakan, "Ana ala millati Abdul Muttalib." Aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib, maka mati di atas kekafiran. Ini sekali bernabi yang dakwanya paling hikmah. Itu pun hidayah taufik dari Allah. Apalagi kita. Maka banyak-banyak minta dari Allah. Karena hidayah taufik milik Allah, minta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang paling kuat kita minta, doa. Kita mujalah satu salihin. Kita bersama orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu akan menarik. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh." Orang itu agamanya tergantung temannya. Maka hendaknya dia melihat siapa yang jadikan teman karibnya.
Ya, ketika dia berakrab dengan teman karibnya orang-orang pelaku maksiat, suka gaplek misalnya, nanti dia juga main gaplek juga mau nggak mau. Kalau nggak alasannya nggak enak sama teman, kayak pergaulan, akhirnya ikut. Tetap, ya. Ya, setelah pertama doa, beribadah dengan bermuamalah dengan orang-orang yang baik, yang saleh. Kemudian ya antum hafalah apa? Tombok hati itu nah. Tombok hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, jangan ketawa. Ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran. Bukan nyanyinya Opi. Opi itu nyanyi ngambil dari situ. Jadi bukan saat ini buat-buat. Bukan buat-buat, ada Imam Nawawi berkata dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran, obat hati ada 5. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah ini pertama. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Ya, yang ketiga, ya, puasa. Puasa. Yang keempat, nah, ada tahu apa lagi urutannya yang mana? Kalau urutan dari Imam Nawawi, pertama baca Quran, wa tadabbur ma'ani, dan mentadabburi maknanya. Yang kedua, khalil batan, perut kosong karena banyak berpuasa. Yang ketiga, apa namanya? Salat malam. Salat malam. Yang keempat, zikir. Banyak berzikir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mujalah satu salihin, berkumpul dengan orang-orang saleh gitu. Dengan bahasanya Opi silakan bahasanya kayak gitu. Intinya sama 5 kayak gitu. Ya, intinya kayak gitu. Nah, 5 ini dilakukan insya Allah. Insya Allah. Jadi, kenapa? Apa hubungannya dengan sholat malam? Apa hubungannya dengan ibadah? Hubungannya dengan iman. Dengan iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu yazid wa yanqus, nambah dan berkurang. Nambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika kita melazimkan ketaatan, sholat malam, baca Quran dan semacamnya, maka iman kita naik. Ketika iman kita naik, kita mudah ibadah yang lainnya. Sebagaimana janji Allah di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tampakkan baginya jalan-jalan kami. Ya. Jadi intinya seperti itu, 5 obat hati tadi dilakukan. Kemudian yakin ketika kita melakukan ketaatan, iman kita naik dan dimudahkan melakukan ketaatan yang lainnya. Ketika kita melakukan kemaksiatan, iman kita turun dan akan mudah diganggu oleh syaitan. Karena yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman akan naik dengan mentaati Allah dan iman akan turun dengan mentaati syaitan. Jadi jangan usahakan maksimal mungkin jangan ikut langkah syaitan, karena kita nggak tahu kapan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut ketika taat atau dicabut ketika mengikuti langkah syaitan. Wallahu taala alam. Banyak doa. Cukup ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Naktafi bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.